Saya Niluh Dwi Indrayani, merupakan dosen yang terdaftar dengan jabatan akademik lektor pada bidang kepakaran keperawatan kesehatan kerja di program studi Magister Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah keperawatan komunitas tingkat lanjut yang salah satu komponen bahan kajian utamanya yaitu analisis masalah kesehatan pada keperawatan komunitas termasuk kesehatan agregat di lingkungan kesehatan kerja sesuai dengan bidang kepakaran saya. Mata kuliah keperawatan komunitas ini memiliki bobot 2 SKS tertuang pada silabus mata kuliah yang telah disetujui oleh program studi, merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa Magister Keperawatan tingkat 1 di semester 2 dengan total 16 kali pertemuan dengan 2 evaluasi berupa midterm test dan final test dalam bentuk project. Mata kuliah ini membahas tentang konsep keperawatan komunitas tingkat lanjut yang berfokus pada kesehatan komunitas dan kelompok agregat, termasuk di dalamnya adalah agregat kesehatan kerja. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa magister keperawatan dalam memahami, menggunakan konsep, dan mengevaluasi hasil-hasil riset di lingkungan kerja komunitas secara kritis dalam lingkup keperawatan komunitas beserta agregatnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mendesain penerapan sains dan atau teori keperawatan yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif saat dihadapkan pada satu kasus atau situasi praktik pelayanan keperawatan sesuai dengan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan yang terkini dan sebagai dasar untuk pembentukan perilaku profesional dalam pelayanan keperawatan di tatanan komunitas termasuk di lingkungan kerja. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu pengantar ilmu keperawatan komunitas, sains dan seni dalam pelayanan keperawatan komunitas termasuk epidemiologi sampai dengan kolaborasi dalam tim, kemudian analisis masalah kesehatan dan keperawatan komunitas termasuk kesehatan agregat di lingkungan kesehatan kerja. Juga masalah kesehatan dan asuhan keperawatan pada kelompok agregat di komunitas, mulai dari agregat pada kelompok siklus hidup sampai dengan agregat kelompok lansia dan juga kelompok kerja. Kemudian tatanan layanan keperawatan komunitas, kesehatan di sekolah dan kesehatan di tempat kerja, serta perawatan jangka panjang pada tatanan keperawatan komunitas dengan lingkungan kerjanya. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi collaborative learning, discovery learning, inquiry learning, dan project-based learning pada mata kuliah ini. Pada proses pengajaran, saya menerapkan komponen DIA yang meliputi delivery menggunakan sistem tatap muka, kemudian modul, barcode sharing, serta online system yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System ITKes Bali. Pada komponen interaction, saya melakukan reinforcement positif untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi aktif mahasiswa dalam bentuk diskusi kelas maupun curah pendapat offline serta menerima pertanyaan dan umpan balik yang telah tersedia pada fitur group discussion online learning system. Pada tahap assessment, pada komponen assessment ini merupakan komponen yang dimana saya melakukan assessment yang sifatnya sumatif dan formatif, di mana pertemuan pertama diawali dengan kelas introduction perkuliahan selama 1 semester yang di dalamnya memuat informasi terkait dengan capaian perkuliahan, mekanisme perkuliahan, sampai dengan output perkuliahan yang disertai dengan rubrik penilaian yang tujuannya adalah menjaga transparansi selama proses pembelajaran. Penilaian formatif dilakukan dengan penugasan yang memiliki bobot 20%, kemudian kuis 10% dan diskusi atau partisipasi kolaboratif dengan bobot 10%. Sementara penilaian sumatif meliputi penilaian ujian tengah semester
yang terdiri dari 30% bobotnya, dengan presentasi tugas akhir juga memiliki bobot 30%. Kemudian untuk referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini didasarkan pada buku teks oleh expert, yaitu buku dari Anne McMurray, dan saya juga mengkonseptualisasikan berdasarkan dari hasil penelitian saya yang termasuk di dalamnya sebagai referensi pendukung seperti buku referensi hasil kolaborasi kami dari tim perawat kesehatan kerja 2025 serta publikasi analisis masalah kesehatan kerja seperti ergonomi, working posture, exercise yang telah dipublikasikan pada periode tahun 2022 sampai 2026 terindeks Scopus, Web of Science, dan SSCI Q2 and Q1. Kemudian kami juga mengkonseptualisasikan dalam bentuk referensi pendukung lainnya seperti dalam bentuk kontribusi pengabdian kepada masyarakat. Yang diharapkan seluruh referensi ini berkontribusi pada nilai kebaruan sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan terkini agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang telah didokumentasikan sesuai dengan sub CPMK, yaitu menganalisis masalah pada agregat komunitas yang berfokus pada setting kesehatan kerja. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk pengembangan kualitas akademik dan aplikatif untuk sektor kerja Indonesia. Oke, baik, selamat pagi para nurse sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sibuk akreditasi ya? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan komunitas dan juga kesehatan kerja. Jadi karena semua ini adalah mahasiswa S2, saya yakin bahwa memang kesibukannya bervariatif ya. Sehingga untuk part yang kali ini saya minta untuk kita fokus sejenak. Jadi beberapa saat duduknya yang rapi terlebih dahulu dan fokus sejenak untuk memejamkan mata kira-kira 5 detik saja dan difokuskan bahwa hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dan berdiskusi terkait dengan kesehatan kerja. Oke, jadi saya akan menghitung dalam 5 detik, difokuskan agar tidak ada distraksi di tempat lainnya. Oke, dalam hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh buang nafas semuanya dulu agar sedikit lebih rileks para Bapak Ibu nurse ini. Oke, pada pertemuan kali ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kita akan membahas terkait dengan analisis masalah keperawatan pada kelompok agregat. Ini adalah ranah dari keperawatan kesehatan kerja. Ya, dengan saya Niludwi Indrayani seperti biasa ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran untuk part kali ini kita akan berfokus pada sesungguhnya apa fenomena masalah kesehatan kerja yang ada di lapangan, ya, yang di tempat para nurse bekerja, dan kemudian melakukan pengkajian apa peran dari occupational health nurse. Mungkin beberapa teman yang di komunitas sudah mendapatkan informasi terkait dengan ini. Nah, sekarang kita akan explore lebih dalam kontribusi pada penelitian dan bagaimana mendukung pengembangan asuhan keperawatan. Dan terakhir nanti saya akan buat satu session di mana kita akan mempelajari dan juga membahas terkait dengan kesehatan kerja dari sisi ruang lingkup ranahnya para nurse yang ada di tempat kerja sekalian. Ya, jadi kita akan ada session discussion namanya. Jadi collaborative learning seperti biasa karena S2 lebih mengutamakan analisa dan juga fenomena yang ada di lapangan. Saya sampaikan bahwa keperawatan kesehatan kerja sendiri merupakan part dari keperawatan komunitas sesungguhnya. Tapi keperawatan kesehatan kerja ini sifatnya fleksibel, sehingga bisa ada di komunitas, bisa ada di manajemen maupun di rumah sakit. Karena semua tempat kerja merupakan ranahnya keperawatan kesehatan kerja. Itu yang harus dipahami dari awal. Oke, keperawatan kesehatan kerja ini memiliki populasi yang sesungguhnya mereka berisiko mengalami masalah kesehatan. Para nurse ini mengalami risiko masalah kesehatan. Ya, sudah sadar belum? Sudah ya. Oke.
Jadi itu yang kita bahas sekarang. Ada beberapa contributing factors-nya yang mengakibatkan bahwa para nurse semua di rumah sakit ataupun di lingkungan tempat kerja lainnya ini akan mengalami yang namanya satu case atau fenomena di mana terjadi vulnerable population, ya. Jadi ini merupakan social determinant of health. Jadi kalau kita gambarkan, ini merupakan satu penelitian dari Stanhope dan Lancaster mengatakan bahwa ada beberapa siklus yang mengakibatkan social determinant of health. Ada pendidikan, ada sosial komunikasi, healthcare, environment atau lingkungan, dan ekonomik juga termasuk di dalamnya. Oke, kita masuk part lainnya. Peran perawat kesehatan kerja. Oke, nah perannya apa? Berbeda dengan perawat di rumah sakit yang fokusnya adalah caring one patient atau satu pasien saja. Kemudian perawat di komunitas fokusnya adalah ke populasi, ya, ke komunitas secara keseluruhan atau residence. Di perawatan kesehatan kerja mereka berfokus pada kelompok pekerja. Dan yang diajak berdiskusi adalah administrator, kemudian manajerial, jadi sebagai case management, sebagai konsultan juga, kemudian infection control. Jadi yang berfokus pada epidemiologist itu juga merupakan peran dari perawat kesehatan kerja. Nah, fokusnya apa yang menarik? Di perawat kesehatan kerja ini ada epidemiologist of triangle. Jadi ada segitiga ini, ya. Jadi yang ada sifatnya adalah agent, environment, dan host. Ini sebenarnya akar dari perawatan kesehatan kerja. Dimanapun sesungguhnya bisa menggunakan model seperti ini. Utamanya di kesehatan kerja, peran utama dari workplace hazards atau potensi bahaya itu ada di biological, chemical, ergonomic, physical, psychosocial. Dan environment ada yang beberapa hal ini. Ini merupakan hostnya. Itu merupakan fokus dari perawatan kesehatan kerja. Ya, beda dengan perawat di rumah sakit yang fokusnya adalah pasien. Lingkungan tentu saja, karena kita melihat pada teori dari Nightingale. Teori dari Nightingale masih ingat membahas tentang apa? Lingkungan, ya. Jadi membahas tentang lingkungan itu sebenarnya salah satu part dari kesehatan kerja. Oke, selain tadi kita bahas atau menganalisis tentang fenomena kesehatan kerja, nanti akan saya berikan informasi terkait beberapa riset yang mengakomodir tentang apa sih masalah di keperawatan kesehatan kerja. Akan mengundang untuk diskusi terlebih dahulu. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita masuk ke part discussion? Cukup ya? Cukup, oke. Jadi kita langsung masuk ke part discussion saja. Ini adalah fungsinya untuk membagi menjadi, kebetulan sudah ada 2 kelompok di sini, ya. Jadi kita nanti boleh di move ini Nurse dan Nurse Putri boleh tidak perlu ke belakang, jadi menghadap ke belakang saja. Juga dengan Nurse Mega dan juga Nurse Purna. Analisis dampak. Jadi temukan masalah dan temukan dampaknya. Oke. Jadi saya hanya perlu itu saja untuk diskusi kali ini untuk memastikan apakah seluruh mahasiswa mampu untuk menganalisis masalah dan juga mengetahui dampaknya seperti apa. Oke, silakan berkumpul dalam grup. Analisa lagi ininya masalah kesehatan kerja apa nih, juga susu unit Meksiko dampak, kemudian ininya kesehatan kerjanya. Nah, lakukan analisis lagi. Di save aja dulu sih. Ya. Tak save ya? Ya, dulu kita. Boleh, kalau udah baca Enggak, kadang kayak gitu tuh. Ya tidak bisa ruangan itu kan itu harus kalau memang bisa nanti bisa. Iya, benar-benar. Iya. pernah penyebaran banyak yang penanganan itu yang paling penting. Iya. Selain di awal. Bapaknya udah makan juga kena. Iya. Iya. Radiasi. Itu jarum. Kesalahan mobilisasi. Apa? Kesalahan pendekatan pasien. Terutama yang sudah
Saya estimasikan ada banyak sekali nih masalahnya. Jadi setiap rumah sakit pasti beda-beda ya. Apa aja dapat ya? Apa ya dapat? Iya, sebenarnya banyak nih. Kalian kita coba untuk diskusi ya. Jadi saya tadi sudah melihat ada beberapa yang memang sudah sangat interest dan juga sangat signifikan apa yang didapatkan. Nah sekarang saya boleh minta perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya dari 5 masalah kesehatan kerja yang di area klinisi. Nanti boleh ditambahkan oleh timnya. Dari grup mana dulu? Yang kiri atau di sebelah kanan? Oke, jadi Prof. Pura ini. Ya, silakan. Narsto Purnawan. Biar semua berkontribusi. Jadi pas. Silakan Dan Putri. Terima kasih waktunya Bu Izin saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang masalah kesehatan kerja di rumah sakit. Untuk masalah kesehatan kerja yang pertama yaitu cedera tertusuk jarum suntik. Dampaknya ada risiko penularan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV kepada tenaga kesehatan. Kemudian masalah yang kedua yaitu low back pain pada perawat sehingga menimbulkan nyeri punggung kronis dan penurunan produktivitas. Kemudian masalah yang ketiga yaitu paparan gas anestesi sisa waste anesthetic gas. Kemudian masalah yang terakhir yaitu burnout syndrome pada tenaga kesehatan. Unit yang beresiko yaitu ruang IGD, ICU, NICU, dan kamar operasi. Untuk dampaknya, beban kerja tinggi, adanya shift malam, tuntutan pelayanan, dan tekanan emosional menyebabkan kelelahan emosional, depersonalisasi, serta penurunan kinerja dan keselamatan pasien. Oke, boleh kita berikan apresiasi dulu. Ada 5, di mana dari 5 ini 4 masalahnya adalah masalah dari sisi fisik ya. Satunya adalah dari sisi mental. Jadi ada psikososial dari burnout. Selebihnya adalah 4 masalah fisik yang lebih banyak. Dan dampaknya dari sudah dipaparkan juga ya. Sekarang kita move ke kelompok yang kedua, grup yang kedua. Hasil diskusinya. Kami setelah berdiskusi mungkin ada beberapa yang memang hampir sama, seperti tertusuk jarum, LBP, burnout seperti itu. Mungkin ada beberapa hal lain lagi yang mungkin kita ketemukan, yaitu di mana ada risiko masalah radiasi di sini dari yang terdampak mungkin di area UK yang menggunakan radiasi, radiologi. Dampaknya kepada kita yang kesehatan, di mana untuk dampak jangka pendeknya mungkin pusing atau mual, dan jangka panjangnya bisa terjadi CA atau masalah-masalah kesehatan yang lain seperti mungkin katarak untuk jangka panjangnya. Mungkin itu aja tambahan dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditambahin dari yang lain? Cukup? Very good. Oke, kita jadi tadi ada 4 masalah fisik, 1 burnout, dan juga ini juga ada 4 masalah fisik dan juga 1 psikososial ya. Yang hampir jarang terlihat adalah masalah psikososial semuanya. Jadi itu sebenarnya bisa merupakan bagian dari masalah fisik dan juga akan mempengaruhi ke masalah psikososial. Ya. Jadi ini adalah hazard atau potensial bahaya yang akan dialami oleh para nurse ini setiap harinya. Nah, kemudian di bangku S2 ini artinya hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut harus dijadikan sebagai satu riset, satu penelitian. Kira-kira tesisnya sudah mengimplikasikan belum tentang itu? Aksesibel ya, harus aksesibel dan mengimplikasikan terkait dengan pasiennya. Ini diskusi yang sangat luar biasa yang saya sampaikan. Jadi ini untuk hasil saya juga. Oke, silakan semuanya kembali ke ya. Jadi tadi saya bahas tentang fenomena masalah kesehatan bekerja. Nah, salah satu diantaranya adalah yang sudah dibahas tadi low back pain. Betul. Ini secara global pun masih sangat meningkat.
Dan saya punya satu penelitian yang baru publish juga nih di Scopus. Jadi penelitian tersebut menyatakan tentang bagaimana musculoskeletal discomforts di klien yang sedentary dan dynamic work. Jadi yang dynamic work itu perawat kira-kira sedentary apa dinamis? Dinamis ya, jadi dinamis pekerjaannya. Kira-kira mana yang lebih berisiko, sedentary atau dynamic? Membedakan adalah jika merupakan sedentary, kira-kira di mana yang paling tinggi? Kira-kira di mana? Dari 12 bulan ya, yang paling tinggi yang dari sedentary atau misalkan dia pekerjaannya yang office worker itu dari mana? Di mana yang paling tinggi? Jawabannya adalah di jari. Ya, jadi waktu lalu di masa studi saya di S3, saya mengembangkan satu assessment atau pengkajian. Jadi ini merupakan modifikasi dari windshield survey. Dan kemudian ini juga merupakan diagnostic research untuk mengetahui apa masalah yang mungkin terjadi akibat fenomena yang ada. Untuk dua case ini itu adalah merupakan perawat yang melakukan basic human needs atau kebutuhan dasar ya, tadi Nurse Jurosari juga sampaikan bahwa di kebutuhan dasar itu minimal ada yang perpindahan transferring dari bed ke wheelchair sama dari bed ke bed. Dari bed ke kursi roda, dari bed ke bed, ini hampir sering terjadi ya di perawat-perawat di klinis ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah cara untuk memudahkan ya. Ini adalah transfer dari bed ke bed di sini, dan ini adalah transfer dari wheelchair ke bed. Jadi beda ya, warna orange dan warna biru. Ya, yang warna orange itu adalah bed ke bed. Kira-kira mana yang paling berisiko? Leher, kemudian trunk, kaki, upper arm, lower arm, wrist. Yang mana yang paling berisiko? Yang mana? Yang transferring bed to bed. Kita lihat yang orange. Yang mana? Upper arm. Tangan bagian atas. Kita lihat di sini. Karena mereka menggunakan seperti ini, mengangkat, ya. Yang lebih berisiko yang mana? Wheelchair to bed. Mengapa kira-kira? Posisi satu, kemudian yang kedua, tidak ada bantuan perawat lainnya. Karena mereka jika melakukan secara manual, mereka minimal dua nurses harus melakukan. Sementara kalau wheelchair, jika berat badan kliennya adalah 10,88 kita anggap di sini, maka itu juga bisa meningkatkan pada part yang mana? Wheelchair. Yang mana yang paling berisiko? Trunk, ya, jadi tulang belakang, ya, yang paling berisiko. Kita buat satu riset terkait dengan bagaimana membuat satu protokol tentang ergonomic risk assessment. Jadi ini masuk pada pengkajian. Jadi kita membuat satu protokol yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Ini merupakan cara untuk digitalisasi. Tadi saya sampaikan ya bahwa ada upaya selain hanya memfoto saja, tapi juga ada digitalisasi dalam bentuk machine learning. Jadi di machine learning itu ada semacam pergerakan yang kemudian bisa digunakan untuk mendeteksi kira-kira fokusnya di arah mana. Deteksi misalkan di area tangankah atau punggungkah yang berisiko. Itu adalah bentuknya. Jadi ini juga sudah kami submit ke Scopus SSCI juga. Nah, di intervensi ini berapa penelitian saya juga nih dan tim. Jadi di intervensi mengetahui exercise mana sih yang paling efektif untuk klien-klien yang mengalami masalah low back pain. Jadi jawabannya adalah core exercise. Ini secara gamblang saya sampaikan bahwa yang paling efektif di antara beberapa artikel tersebut yang kemudian saya lakukan meta analisis, yang paling efektif adalah melakukan core exercise. Saya rasa itu saja dari saya. Cukup ya. Jadi saya punya satu quotes di sini. When we invest in health, we invest in people, and people drift to the future of every organization. Jadi sebelum kita masuk ke part terakhir, saya boleh invite semuanya untuk scan QR code sebelah sini. Boleh digunakan gadgetnya masing-masing.